Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Jamna. Hari ini kita masih belajar mata pelajaran matematika. Waduh, mudahan nggak bosan ya dengan pembelajaran matematika dari Ibu Jamna. Oke, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini tuh bisa kita serap dengan baik, bisa kita mengerti, dan Allah selalu memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal di hari-hari berikutnya dan dimulai dari hari ini pastinya, supaya Allah selalu memudahkan kita ya dalam setiap langkah kita dalam belajar dan lain-lain deh, pokoknya yang penting hal yang positif. Oke, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika lagi ya. Ini masih matematika kelas 6. Tetapi untuk siswa kelas 4 dan 5 jangan berkecil hati, karena materi kelas 6 ini biasanya itu sama banget sama materi kelas 4 dan 5. Kenapa sama? Karena memang materi kelas 6 itu diambil dari materi kelas 4 dan 5. Jadi buat kalian yang masih kelas 4 dan 5 bisa gabung di sini belajar sama Bu Jamna supaya kalian lebih paham lagi matematika dan mencintai matematika. Dulu Bu Jamna itu terus terang sangat-sangat membenci matematika karena pelajarannya susah sekali. Tetapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu dan Bu Jamna belajar menyukai guru yang mengajarkan terlebih dahulu, sehingga pada saat Ibu belajar, Ibu jadi merasa mudah. Terus terang, jadi Ibu punya ilmu untuk kalian semua, baik murid Ibu Jamna ataupun yang lainnya. Jadi untuk supaya kita bisa paham dengan pembelajaran yang diajarkan oleh guru kita masing-masing setiap harinya, yaitu dengan cara kita sukai terlebih dahulu gurunya. Ketika kita menyukai gurunya atau menyenangi gurunya, menyayangi gurunya, dan kita menghormati gurunya, otomatis Allah akan permudah kita untuk mengerjakan soal-soal yang ibu guru atau bapak guru berikan. Jadi itu ilmu ya. Jadi Ibu Jamnah dulu selalu terapkan itu saat Ibu Jamnah dari SD sampai Ibu Jamnah kuliah dan sampai sekarang. Jadi sehingga materi apapun itu yang Ibu Jamnah pelajari, insya Allah Ibu bisa paham seperti itu ya. Oke, kita akan belajar hari ini materi tentang pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Nah, di sini kita bisa simak ya masing-masing. Operasi hitung campuran adalah pengerjaan operasi hitung bilangan pecahan yang melibatkan lebih dari satu operasi hitung. Seperti pada bilangan cacah, pengerjaan operasi hitung campuran bilangan pecahan juga harus memperhatikan urutan pengerjaan seperti berikut. Oke, perhatikan ya, apa sih penjelasannya? Kalian lihat nih dalam kolom yang berwarna biru ya. 1. Operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. 2. Operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penyebelahan dan pengurangan. Artinya di sini operasi hitung perkalian dan pembagian derajatnya lebih tinggi daripada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Sehingga kalau kalian nanti ketemu soal 1 tambah 2 kali 5, jadi seperti itu ya, misalnya 1 tambah 2 kali 5, kalian tidak boleh mengerjakan 1 tambah 2 dulu, tetapi kerjakan dulu yang perkalian. Jadi yang kalian kerjakan adalah 2 dikali 5, dapat hasilnya, lalu tambahkan dengan angka 1. Seperti itu ya maksudnya di sini. Oke, yang ketiga, jika dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka dikerjakan urut dari kiri. Nah, kalau dapat soal perkalian dan pembagian, kerjakan tetap urut dari sebelah kiri ya. Lain cerita kalau tadi seperti yang penjelasan nomor 2, kalau terdapat operasi hitung tambah dan kali, berarti kerjakan perkaliannya dulu. Tapi kalau misalkan operasi hitung perkalian dan pembagian, maka kerjakan terlebih dahulu dari yang sebelah kiri. Begitu ya.
Oke, nomor 4. Jika dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan urut dari kiri. Nah, karena penjumlahan dan pengurangan ini memiliki derajat yang sama atau tingkatan yang sama, berarti kalian tetap harus boleh mengerjakan sama-sama dari kiri dulu. Tetapi kalau misalkan ada tambah kali, berarti kerjakan dulu kalinya, atau kurang dibagi, berarti kerjakan dulu pembagian. Lain kalau misalkan ada operasi hitung kali dulu baru dibagi, silahkan kerjakan perkalian dulu, atau kali dulu baru bagi dulu baru kali, berarti kerjakan bagi dulu. Yang penting dari kiri ya, jadi untuk tingkatannya harus sama. Jika pada operasi hitung terdapat pecahan yang berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu menjadi pecahan yang sejenis. Setelah itu, selesaikan sesuai urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Berarti misalkan kalian dapat soal nih, pecahan biasa, desimal, kemudian pecahan campuran, artinya ubah dulu ke pecahan yang sejenis. Contohnya kalian bisa ubah pecahan biasa jadi pecahan campuran ke pecahan biasa, desimal ke pecahan biasa, karena untuk memudahkan kalian dalam menghitung. Baik, untuk selanjutnya biar mempersingkat waktu, Ibu langsung jelaskan ya. Contoh nomor 1. 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. Nah, di sini terdapat dua operasi hitung yang berbeda. Ada penjumlahan, ini tanda tambah ya. Ada perkalian. Yang mana dikerjakan dulu, Bu? Kita kerjakan dulu mengubah pecahan ini ke dalam bentuk yang sama supaya kalian lebih mudah dulu ya. Nanti kita pikirkan bagaimana yang mana duluan dikerjakan. Oke, dilanjut, kita tulis kembali 3/4. Operasi hitungnya tambah 0,6 berarti 6/10 dikali 1 kali 2, 2 tambah 1, 3/2. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau sudah ketemu seperti ini, Bu? Ya, kerjakan dulu dong yang perkalian, berarti 3/4 kita tulis kembali. Nah, sedangkan 6/10 dengan 3/2 kita kalikan. 6 kali 3, 18. 10 kali 2, 20. Kalau kemarin kalian belajar cara mengubah supaya penyebutnya menjadi sama dengan menggunakan kelipatan, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian cara mudah mencari penyebut. Gimana caranya? Perhatikan ya. Jadi caranya itu sangat mudah sekali. Kalau kalian ketemu angka 20, tapi 20 ini bisa dibagi 4, berarti kalian bisa gunakan penyebutnya 20. Tapi kalau kalian mau buktikan pakai kelipatan juga boleh. Di sini Bu tulis ya. Kelipatan dari 4 dan 20. Kita mulai dari 4. 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, 16 tambah 4 20. Dapat kan 20? Dan di sini kita mulai dari 20. Oke, berhenti sudah sampai di sini karena kita sudah ketemu penyebut yang sama, maka penyebutnya adalah 20. Bu, kenapa kok harus diubah penyebut? Ingat, kalau operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, sebelum kalian lakukan penjumlahan dan pengurangan, harus kalian ubah terlebih dahulu penyebutnya. Jadi seperti itu ya, tidak boleh langsung seperti perkalian dan pembagian, langsung kali dan kali saja. Tapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan harus diubah dulu, oke? Berarti kita pakai 20 penyebutnya ya. Angka 20 pada 4 berada pada posisi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisi 5. 5 kita kalikan 3 sama dengan 15. 20 pada angka 20 berada pada posisi 1. Kita kalikan 18 sama dengan 18. Seperti itu ya. 15 ditambah 18 sama dengan 33/20. Penyebut tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Kalau dia dalam bentuk operasi hitung tambah dan kurang, penyebut tinggal ditulis saja seperti soal, tidak perlu diubah. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran atau kepecahan desimal juga boleh. Kalau mau sampai sini aja juga boleh. Ini sudah benar. Nah, jadi penyederhanaannya adalah 1, 20, 13.
Kok begitu, Bu? 1 kali 20 sama dengan 20 ditambah 13 sama dengan 33. Bener nggak? Bener. Jadi sudah sampai di sini. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. 1,2 dikurang 0,5 dikali buka kurung 3/4 dikurang 0,45 tutup kurung ditambah 4/5. Aduh, pusing saya, Bu, kalau sudah dapat soal yang panjang lebar seperti ini. Jangan pusing, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi kalian akan lebih mudah mengerjakannya. Kerjakan satu-satu supaya tidak menyulitkan. Tapi di sini kalian ketemu dengan tanda kurung. Artinya kerjakan dulu yang dalam kurung. Meskipun di sini ada perkalian, tapi ada tanda kurung, maka kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Tapi terlebih dahulu kita ubah ke pecahan biasa dulu. Oke, lanjut. 1,2 berarti sama dengan 12/10 dikurang 0,5 berarti 5/10 dikali 3/4. Tulis kembali karena dia sudah dalam bentuk pecahan biasa, dikurang 0,45 berarti 45/100. Tutup kurung ditambah 4/5. Tulis kembali karena 4/5 sudah dalam bentuk pecahan biasa. Oke, lanjut. Tulis kembali 12/10, 5/10 dan 4/5. Karena yang harus kita kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Udah ya, sampai sini dulu. Jangan tulis 4/5-nya dulu, kita harus kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, kita ubah dulu penyebutnya ke bentuk penyebut yang sama. Tapi kalau ya harus diubah dulu ya, bukan tapi kalau. Oke. Jadi kita ubah dulu penyebut yang di dalam kurung. Kita pakai 100. Kenapa pakai 100 bisa? Karena 100 bagi 4 itu bisa. Jadi kita pakai penyebutnya 100. Karena 100 bagi 4 sama dengan 20. Jadi masih bisa dibagi gitu ya maksudnya. Oke, ditambah 4/5. 100 bagi 4 sama dengan 25. Oke, tadi Ibu salah ya, 100 bagi 4 Ibu bilang 20, ternyata 25, maaf. Karena Ibu terlalu semangat sampai Ibu lupa. Ternyata 100 dibagi 4 itu sama dengan 25. Oke, jangan ikuti yang tadi yang salah. Mohon maaf Ibu ya. Oke, 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 dikali 3 sama dengan 75. 100 bagi 100 sama dengan 1. 1 kali 45 tetap 45. Kita tulis kembali. Jadi jangan sampai kalian ubah dulu. Tetap tulis kembali. 12/10 dikurang 5/10 dikali 75 dikurang 45. Kita kurangkan 75 dengan 45 berarti hasilnya 30/100 ditambah 4/5 seperti ini. Karena di sini ada angka 0, bisa kalian coret karena nolnya ada di atas, nolnya ada di bawah. Kalau nolnya di atas ada 2, nolnya ada di bawah ada 1, berarti coret 1 saja nol yang di atas. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau seperti ini jangan kerjakan pengurangan atau penjumlahan dulu, kerjakan yang perkalian dulu. Berarti kita tulis kembali deh, 12/10 dikurang 5 kali 3 15/10 kali 10 100 ditambah 4/5. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau sudah dapat seperti ini, maka kita ubah dulu penyebutnya harus sama semua penyebutnya ya. Jadi 10, 100 dan 5 itu harus sama penyebutnya. Kalian bisa menggunakan kelipatan, bisa juga menggunakan 100 karena 100 bisa dibagi 10, 100 juga bisa dibagi 5. Kalau kira-kira dari 3 penyebut yang ada di bawah pada soal yang kalian temukan itu ada yang bisa kalian gunakan, artinya dia bisa dibagi dengan angka 5, bisa dibagi dengan 10. Misalkan penyebutnya di sini 20 bisa dibagi 10, bisa dibagi 5, berarti kita bisa pakai penyebutnya 20. Oke, penyebutnya berarti kita pakai 100. Tapi kalau kalian ragu bisa pakai cara kelipatan seperti yang kemarin Ibu Jamnah ajarkan ya. 100 bagi 10 sama dengan 10 dikali 12 sama dengan 120. 100 bagi 100 sama dengan 1. 1 kali 15 sama dengan 15.
100 bagi 5 sama dengan 20. 20 dikali 4 sama dengan 80. Tinggal kita kurangkan deh, baru ditambah. 120 kita kurang 15 sama dengan 105 per 100. Kalau dia operasi hitungnya kurang dan tambah, tidak perlu kalian kurangkan atau kalian tambahkan yang di bawah, cukup samakan penyebutnya ya. Ditambah 80 per 100. Bisa coret, tidak boleh ya, tidak boleh coret-coret ini ya, karena ini soal penjumlahan dan pengurangan, jangan coret-coret. Oke, mohon maaf, ibu hampir aja salah mengajarkan yang salah ya. Baik, setelah kalian dapatkan 105, kemudian ditambahkan dengan 80, berarti 185 per 100. Atau dalam bentuk paling sederhananya adalah 1,85. Gampang kan? Seperti itu caranya. 1,85. Mohon maaf, ibu terlalu semangat ini kayaknya, banyak salah nyebutnya dari tadi. Jadi untuk angka di belakang koma itu tidak boleh disebut dalam bentuk puluhan, seperti itu ya. Oke, demikian contohnya ibu. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari Ibu Jamnah barusan. Kalau belum paham ya disimak lagi dong dari awal supaya kalian bisa lebih paham. Jadi matematika itu tidak sulit, yang bikin sulit adalah kalian tidak mau belajar. Kalau kalian mau belajar, insya Allah matematika itu sangat mudah. Oke, demikian penjelasan dari Ibu Jamnah mengenai materi pengerjaan operasi hitung campuran pecahan pada perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.